sendal 5 buah, kemudian mau membeli ke toko kita membeli sendal 5 buah, mau membeli sepatu 5 buah, terus harga setiap buahnya berapa, terus nanti totalnya diketahui berapa, terus ada lagi keperluan kita di toko itu, sekian buah yang harus kita ambil, dan seterusnya. Itu sebetulnya terkait dengan persamaan linier. Jadi misalkan toko itu atau kita memiliki budget 30.000, tetapi kita harus beli gula, kita juga harus beli misalkan kopi. Harga gula dan harga kopinya sudah diketahui. Terus jumlah gula dan kopi itu kalau misalkan ditentukan, itu nanti kita bisa cari nilai optimalnya menggunakan sistem persamaan linier. Nah, sistem persamaan linier kalau dua variabel, kalau tadi kita hanya membeli gula dan kopi saja, mungkin pakai eliminasi atau substitusi biasa yang seperti pernah kita lakukan di SMP ataupun misal di SMA, itu sederhana. Yang kita mau bahas sekarang itu adalah sistem persamaan linier yang nantinya melibatkan sekurang-kurangnya ada 3 variabel. Variabelnya itu biasanya kita sebut sebagai X1, X2, X3 sampai dengan N variabel nantinya. Kalau dulu kita mungkin kenalnya X, Y, Z, dan seterusnya. Karena biasanya cuma 3 kalau sampai dengan SMA itu. Sekarang karena kita sudah di jenjang sarjana, jadi nama variabelnya dari X1 sampai dengan ke Xn. Nah, ini merupakan sebuah persamaan linier. Jadi A11X1, A12X2, A1 sampai A1N Xn sama dengan B1, ini maksudnya adalah persamaan linier yang pertama. Jadi indeks yang pertama di sini itu menunjukkan indeks yang pertama. Persamaan linier ini adalah persamaan linier yang pertama. Sedangkan yang di sini ini posisi sukunya. A11 berarti dia merupakan koefisien di persamaan linier pertama, tapi suku pertama. A12 dia persamaan linier yang pertama, tapi dia ada di suku kedua atau koefisien dari X2. Terus A1N berarti dia persamaan linier yang pertama, tapi dia ada di X yang ke N atau koefisien X yang ke N. Nah, begitupun dengan ini, misalkan A21, X1, A22, X2, dan seterusnya. Ini adalah persamaan linier yang kedua. Sampai akhirnya kita memiliki persamaan linier yang ke N, yaitu AN1, X1, AN2, X2, sampai dengan ANN, XN, sama dengan BN. Nah, di aljabar matriks, kita pernah belajar ini bahwa sistem persamaan linier itu sebetulnya atau dapat kita tulis sebagai perkalian antara matriks koefisien dengan matriks variabelnya. Nanti hasilnya itu adalah matriks hasil ini di sini. Nilai B-nya. Sehingga kalau kita mau menyelesaikan persamaan linier ini, maka kita kan akan mencari matriks X ini ya. Kalau tadinya A kali X sama dengan B, maka X ini akan sama dengan A, apa negatif 1 tuh di matriks? A inverse ya. A inverse dikali dengan B. Jadi kalau kita mau mencari matriks X, maka kita harus mencari matriks A inverse, kemudian kita kalikan dengan B. Nah, begitu. Kemudian, persamaan ini dapat dilakukan secara langsung, seperti halnya ketika kita mempelajari di aljabar linier ya. Kalau aljabar matriks mungkin hanya mencari aljabar matrik kalian masih dapat nggak? Atau aljabar linier lah. Di aljabar linier kan kita langsung dapat X-nya sekian gitu. Terus penyelesaian langsungnya itu biasanya kita gunakan
untuk nilai N yang kecil dengan sedikit elemen 0 gitu. Dan SPL dengan N besar bisa juga, tetapi elemen nolnya harus lebih banyak lagi. Nah, penyelesaian SPL dengan metode iteratif, jadi kalau misal kita nanti menggunakan metode iteratif, biasanya kalau N-nya besar dengan elemen 0, tapi elemen nolnya juga nggak terlalu banyak gitu. Dengan banyaknya elemen 0 itu tidak sebanyak tadi yang N besar tapi banyak elemen 0 tadi yang di sini yang secara langsung gitu. Jadi kita bisa menggunakan metode iteratif di sana. Sekarang kita gunakan dulu metode eliminasi Gauss yang dulu pernah kita pelajari di mana itu? Aljabar matriks ya, yang dulu kita pernah pelajari di aljabar matriks atau aljabar linier. Nah, metode eliminasi Gauss ini, misal kita punya X1, X2, dan X3. Jadi sistem persamaan liniernya ini memuat 3 persamaan linier. Persamaan linier pertama ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Jadi kalau ini kita tulis bentuk matriksnya, ini adalah matriks A-nya, yang ini matriks B-nya. Eliminasi Gauss itu kita tuliskan A dengan B seperti ini, bersebelahan, terus nanti kita ubah dengan eliminasi Gauss, metode eliminasi Gauss, si matriks ini menjadi matriks segitiga atas. Ini namanya matriks segitiga atas ya, kalau 0, 0 di bawah. Nah, kalau sudah kita dapat matriks segitiga atas, maka kita akan dapat nilai X3. X3 itu akan sama dengan ini. Dari kita mulai bergeraknya dari bawah dulu ya, dari X3 dulu. Karena ini berarti kan A33X3 sama dengan B aksen 2 atau B2 aksen 3. B3, gimana ya? B2 aksen 3. Jadi B3 tapi setelah kita mengubah dia B-nya itu jadi 2 kali, jadi B2 aksen 3. Gitu. Sehingga nanti X3 itu akan sama dengan B2 aksen 3 dibagi dengan A33. Gitu. Ini harusnya ada aksen 2-nya ya. Kurang ngasih aksen 2. Jadi di sini harusnya karena kan dia diiterasikan, dieliminasi, jadi 0, 0, ini sudah 2 kali eliminasi, jadinya harusnya di sini A2 aksen 33. Jadi kita dapat nilai X3-nya ini. Kalau nilai X3-nya sudah ada, nilai X3 ini nanti kita bisa gunakan untuk mencari nilai X2. X2 diambil dari persamaan yang ini. Berarti kan ini A aksen, A1 aksen 22, A1 ditambah dengan A1 aksen 23 X2 gitu ya. Itu akan sama dengan X3 akan sama dengan B1 aksen 2. Sehingga nanti X2-nya itu akan sama dengan ini nih. Dikurangi yang ini. Dikurangi yang ini. Karena kan ini dia punya variabel X2 di sini. Nah, dikurangi yang ini tadi dibagi dengan koefisiennya yang X2-nya sendiri. Nah, nanti si X1 yang ini, kan dari persamaan ini. Ini sebetulnya yang persamaan ini tuh, sebentar, saya coba ambil balpen. Belum nyolok tuh.
Nah, misal nih. Jadi ini tuh A11X1 A12X2 ditambah dengan A13X3 sama dengan B3 gitu. Jadi kalau kita mau mencari X1 gitu, X1-nya itu sendiri, berarti kan kok B3 sih, B ini ya, B1. Ini B1. Berarti dia akan sama dengan B1 dikurangi yang ini A12X2 dikurangi dengan A13X3, lalu dia dibagi dengan koefisien dari X1-nya itu sendiri. X2 dan X3-nya tadi kan kita sudah peroleh di proses yang sebelumnya. Jadi dari sini kita bisa dapat nilai penyelesaian untuk SPL yang 3 variabel dengan banyaknya persamaan juga 3. Karena kalau metode eliminasi Gauss itu matriksnya itu harus matriks persegi. Jumlah baris dengan kolomnya itu harus sama. Jadi intinya kita buatkan sebuah matriks yang bersebelahan antara matriks koefisien dengan matriks hasilnya, terus kita jadikan matriks koefisien ini jadi matriks segitiga atas, baru nanti kita tentukan nilai X1, 2, 3-nya, dimulai dari X3-nya itu sendiri. Itu yang metode eliminasi Gauss. Nah, tadi langkah-langkah tadi sudah dijelaskan, tapi rincinya itu ada di sebelah sini. Nanti tinggal dilihat saja. Kemudian cara-cara mengnolkannya bagaimana, langkah rincinya ada di sini. Nanti kita lihat lebih detailnya di Excel saja langsung ya. Kita lihat sekarang yang metode atau lihat nanti di video YouTube-nya juga bisa. Eliminasi Gauss-Jordan. Apa bedanya dengan eliminasi Gauss? Jadi kalau metode eliminasi Gauss tadi kita cukup menggunakan matriks segitiga atas. Kalau di sini biar kita tidak harus mencari lagi atau mengurangi. Misalkan tadi kan kita cari X3 dulu, terus kita cari X2, terus kita cari X1 dari runtut dulu dari X3, kemudian ke X2, kemudian ke X1. Ada metode yang lebih ringkas lagi, yaitu metode eliminasi Gauss-Jordan. Ini Gauss-Jordan harusnya. Nah, kalau metode eliminasi Gauss-Jordan ini kita buatkan matriksnya itu menjadi matriks apa namanya ini, identitas ya. Jadi diagonalnya itu satu semua, sehingga nanti diagonal-diagonal ini tinggal menyisakan persamaan X1 sama dengan B bintang, X2 sama dengan B2 bintang, X3 sama dengan B3 bintang. Cara eliminasinya sama dengan cara eliminasi yang Gauss tadi, hanya kalau yang Gauss tidak sampai menyebut atau menghasilkan koefisien ini jadi satu, nggak membuat pivot, hanya menolkan saja yang dua elemen di bawahnya itu di atas di elemen persamaan pertama. Kemudian kalau di sini selain dia menolkan, dia juga harus membuat koefisiennya itu jadi satu. Nah, algoritmanya seperti apa? Sama seperti halnya yang tadi Gauss-Jordan. Oh, kok Gauss-Jordan? Sama seperti halnya yang Gauss tadi, bahwa kita buat jadi satu dulu. Kalau di Gauss kan nggak usah jadi satu dulu ya, tetap aja di A11. Terus kita langsung ke menolkan A21. Kalau di sini ini jadikan satu dulu, baru kemudian kita nolkan baris berikutnya. Sampai akhirnya diteruskan sehingga nanti kita dapat matriks paling akhir itu 1 0 0 0 1 0 0 0 1 gitu. Nah, sekarang kita lihat sekarang aja. Sekarang kita lihat untuk prosesnya dalam Excel. Ini sebelum ke Excel ini
Kita lihat dulu yang di buku. Nah, kalau di bukunya Pak Bambang itu, kita punya contoh 5 di sini. Sistem persamaan liniernya seperti ini. Ada 3X ditambah Y dikurangi Z sama dengan 5. Kemudian 4X ditambah 7Y dikurangi 3Z sama dengan 20. Kemudian ini 2X dikurangi 2Y ditambah 5Z sama dengan 10. Ini berarti kalau misal kita buatkan matriksnya kayak tadi, ini berarti kan 3, 1, negatif 1, 5 gitu ya. Terus yang di sini 4, 7, negatif 3, ini 20, kemudian yang di sini 2, negatif 2, 5, 10. Gitu. Nah, ini nanti dilanjutkan langkahnya seperti halnya yang kita proses tadi, bahwa yang ini boleh aja tetap 3, 1, negatif 1, kemudian 5, tetapi yang bawah ini harus 0. Gitu. Bagaimana caranya biar dia bisa jadi 0 di baris yang kedua ini? Kita punya baris yang kedua itu, ininya 4, terus nanti harus kita kurangi dengan baris yang pertama. Tetapi mengurangi baris yang pertama dengan cara apa? Dengan cara mengalikan, kita lihat nih ya. Jadi ketika di sini kita mengenolkan ini, yang kita lakukan itu adalah, nah kalau di buku juga sudah ada sebetulnya. Terus langkah-langkah yang di buku ini saya buatkan ringkasannya di slide ini nih. Jadi yang kedua itu kita buatkan X1-nya itu jadi 0 gitu. Dengan cara apa? Dengan cara nanti si X1, si X2-nya ini jadi 0 ya. X12-nya ini, A12-nya ini. Dengan cara kita mengurangi dengan yang pertama, tapi yang pertamanya ini kan 3. Biar jadi 4, berarti 4 ini harus dikurangi dengan 3 kali berapa gitu. Yang jelas kan biar jadi 0, 4 itu harus dikurangi dengan nih. 4 ini biar jadi 0 itu harus dikurangi dengan 3 kali berapa di sini? Kan ini harusnya 4 ya. 4 per 3 biar jadi 0 gitu ya. 4 ini sendiri siapa? 4 ini adalah koefisien dari A1, 2 gitu. 4 ini adalah koefisien kok dari A12, A21 ya. Koefisien dari A21 dibagi dengan 3. 3-nya ini koefisien dari A11 gitu. Nah, jadi si ini akan jadi 0. Yang berikutnya berarti ngikut 1 koefisien yang di sini tadi 7 itu dikurangi dengan 1 dikali ini dibagi dengan 3 gitu. Berapa? Nah, ini nanti jadi elemen matriks baris kedua kolom kedua. Gitu ya. Oke, jadi nanti pada akhirnya kita akan memperoleh, kalau misalnya dilanjutkan ya, kita akan memperoleh
sistem persamaan linier yang seperti ini. Nih. Sehingga nanti kita dapat nilai Z-nya adalah ini, kemudian nilai Y-nya adalah ini, kemudian nilai X-nya setelah YZ-nya ada, kita baru bisa menentukan nilai X-nya. Nah, itu kalau secara manual, betul-betul kita menghitung dengan tangan dan otak kita ya langsung hitungannya. Sekarang kalau misal kita pakai bantuan Excel, bagaimana caranya? Tadi matriksnya itu kita coba buat dulu matriksnya. Anggap ini adalah matriks A, kemudian ini matriks B. Tadi kan koefisiennya 3, 1, negatif 1, 4, 7, negatif 3, terus 2, negatif 2, 5. Nah, ini kita kasih simbol, ini baris pertama, B1, B2, baris kedua, B3, baris ketiga. Nah, ini sebetulnya eliminasi Gauss tuh nggak harus dibagi 3 dulu, gitu. Bisa saja langsung di sini 3, 1, 1, tetapi untuk memudahkan aja sih ya, biar nanti kita menguranginya juga enak, kita bagi 3 aja dulu yang baris pertama, sehingga baris kedua yang baru, jadi baris kedua yang baru itu saya simbolkan dengan B bintang 1. B bintang 1 baris ke 1. B bintang 1. Nah, kemudian ini setelah dibagi 3, baris 1 yang baru itu ada di 1, terus 0,33, 1 dibagi 3 ya. Ini lihat di sini. Terus ini juga dibagi 3. Terus ini juga dibagi 3. Membaginya sama saja dengan cara Excel kayak biasa. Ini kita bagi dengan 3. 3 itu kan ininya sendiri ya. Tetapi si B7-nya kita kasih $, biar dia nggak geser. Gitu. Jadi ketika di drag dia nggak geser. Tetap di B7 bawahnya. Tapi yang lainnya geser. Berikutnya, kita mau mengnolkan yang ini. Caranya bagaimana? Berarti 4 ini kita harus kurangi dengan, nah biar gampang, kan kenapa tadi harus dibagi 1 dulu, biar gampang menguranginya. Kan kalau misal tadi harus kurangi 3 dikali 4/3 ya. Kalau di sini kan nggak usah 4/3, 4/3 lagi, tinggal dikurangi 4 kali baris yang ke 1, tapi yang baru. Jadi rumusnya yang ini, untuk memperoleh baris kedua yang baru ini, yang di sini, kita coba kurangi baris kedua yang lama dengan 4 kalinya baris pertama yang baru. Gitu. Jadi biar kita dapat 0 di sini, kita coba kurangkan baris pertama yang lama dengan 4 kalinya baris kedua yang baru. Gitu. Tapi ininya harus kasih $, lagi. Enggak ya. Biar nanti ke sananya enggak gerak. Gitu. Gitu ya. Bentar. Ini berarti ada salah ya. Oh iya. Kalau tadi kita pakai 4-nya ini langsung ngetik ya. Kalau di sini dia pakai 4-nya itu yang ini. Jadi ini ditetapkan, yang ini tidak tetap gitu. Oke. Jadi 4-nya itu dibuat tetap.
pakai dolar di sini B8-nya, tapi yang lainnya itu tidak tetap karena yang ini nanti mengikuti yang kolom lainnya. Nah, kita tinggal drag, nanti kita dapat ininya sudah jadi 0. Kemudian ini kan udah 0. Sekarang kita mau menolkan yang B3. Tadinya 2 di sini. 2 biar jadi 0 berarti harus dikurangi 2 kalinya baris pertama yang baru. Jadi yang kita perhatikan itu hanya kolom pertama saja yang 0 tuh. Yang lainnya nggak 0 juga nggak apa-apa. Nanti kita mengikuti yang lainnya gitu. Sehingga yang B ini, B3 yang baru itu akan sama dengan B3-nya itu sendiri, B3 yang lama, dikurangi dengan si B3 yang lama ini, jadi 2 ya, kalau tadi kita tulisnya 4, 2 di sini kita tulisnya tetap dia sendiri, tapi kita pakai dolar biar nggak bergerak. Bisa saja sih sebetulnya menuliskannya dengan apa namanya koefisien kayak tadi 2 atau 4 gitu. Nah, kemudian si ininya dikali dengan B1 tapi B1-nya yang baru. Kolom B1, B1-nya yang baru. Oke. Sekarang kita enter. Jadi dapat 0. Kalau misal kita drag, ini karena memang saya udah kerjain duluan ya. Nanti di eliminasi Gauss-nya kita lihat lah. Kita dapat nilainya seperti ini. Nah, berikutnya lagi, biar lebih mudah lagi, jadikan ini 1 lagi aja. Biar nanti nggak usah harus kali berapa ya supaya jadi 0 gitu. Nggak perperan. Kita coba bagi aja dulu. Ini kan udah 1. Yang ini, A22 ini, jadi baris kedua, kolom kedua ini, kita jadikan 1 juga. Nanti yang belum absen, Ibu absen sama Ibu ya. Kita lihat, ini 1. Dari mana? Dari kita membagi setiap kolom B2 ini dengan A22. Gitu. Jadi, kita bagi setiap kolom B2 ini dengan A22. Jadi si A22-nya itu kan ada di I8 ya. Kita jadikan dia tetap gitu. Nah, kalau misal kita drag, nanti dapat hasilnya seperti itu. Bu, yang B1 bintangnya nggak diapa-apain, nggak usah, biarin aja. Karena kita sudah selesai di sini. Sebetulnya tadi di awal juga Ibu pernah bilang, nggak usah dibagi 3 juga nggak masalah. Tetapi biar kita lebih mudah untuk menolkan yang lainnya, jadi ini dibagi 3 aja dulu biar jadi 1 ininya. Koefisien yang di kolom 1 baris 1-nya itu. Nah, sehingga dari sini kan udah 1 ya. Ini otomatis nanti tadi kan dibagi sama ini ya, 5,67 itu. Jadinya ini yang 13,3 juga udah dibagi dengan 5,67 jadinya yang 2,35. Nah, sekarang yang ketiga, baris ketiga ini harus 0. Yang negatif 2,67-nya. Jadi ke sini tuh harus jadi 0. Bagaimana caranya? Jangan ngambil ke baris pertama. Kita ambilnya ke baris kedua patokannya. Jadi si 2,67 ini, negatif ini, kurangi dengan 2,67 lagi kan ya. Koefisien ini lagi dikali dengan si baris kedua tapi yang baru gitu. Biar dikali 1 kan tetap dengan elemen yang sama gitu. Jadi B3 ini yang baris ketiga, baris bintang 2 yang ketiga ini itu akan sama dengan nih. Ini baris ketiga yang iterasi kedua, hasil operasi yang kedua, bintang 1 tadi dikurangi dengan koefisien ini terus dikali dengan baris kedua tapi yang setelah dibagi oleh dirinya sendiri dan dia menjadi 1 di sininya gitu. Nah,
ininya, si I9-nya, karena kan kita pasti menggunakan koefisien ini untuk seluruh kolom yang ada di baris ketiga. Kita jadikan dia tetap. Jadilah dia 0. Ini pun sama. Jadi koefisien di baris ketiga bintang 1 ini dikurangi dengan ini, koefisien yang memang kita mau nolkan, dikali dengan ini, bintang 1, si baris kedua yang setelah dibagi koefisiennya itu sendiri. Gitu. Koefisien A22 itu sendiri tadi. Nah, sehingga kita dapat hasilnya adalah ini. Jadi dari sini, ini kan udah bentuknya itu adalah, kalau misal kita tuliskan persamaannya, berarti kan kita sudah punya persamaan ini, X ditambah 0,33Y dikurangi 0,3 Z sama dengan 1,67 gitu ya. Terus yang ini berarti ini Y dikurangi 0,3 sama dengan 2,35. Terus yang ini berarti kan 4,88 Z sama dengan 12,9. Jadi Z-nya itu kita bisa hitung yang pertama di sini. Z-nya ini akan sama dengan ini ya, IP9. Bu, itu Ya. yang Y minus 0,3 Z ya, Bu ya? Oh iya, 0,3 Z kurang Z-nya ya. Betul, yang ini kurang Z. Y kurangi 0,3 Z. Gitu. Nah, ini berarti kan si 12,9 itu ini ya. Q9 ya. Q9 dibagi dengan 4,88 P9 gitu. Sehingga nanti kalau misal kita enter di sini kita dapat nilai Z-nya itu adalah 2,6506. Nilai Y-nya tadi, nilai Y itu berarti kan dari sini ya. Nilai Y itu kita bisa dapat kalau misal ini Y-nya adalah negatif 0,3 Z sama dengan 2,35, berarti Y itu akan sama dengan 2,35 dikurangi dengan 0,3 Z. Gitu ya. 2,35 ini ada di sini ya. Q berapa tuh? Q8. Sehingga kalau misal kita lihat di sini, ini kan Q8 dikurangi dengan P8 dikali dengan S9. Dikurangi dengan P8 ini ya. Ya. Dikali dengan S9. S9-nya itu sendiri adalah si Z yang tadi. Nah, begitu. Sehingga nanti X-nya pun dari sini akan sama dengan X itu Enggak, kemarin ada satu. Akan sama dengan 1,67 dikurangi dengan 0,33Y ditambah dengan 0,3 Z gitu. Si Y-nya tadi ada di sini S8, Z-nya ada di S9 gitu. 0,33-nya itu sendiri adalah ini. Oh, berapa tuh? Oh, 7. Kemudian 0,3-nya yang ini. P7. Kalau misal kita enter, hasilnya adalah 1,50602 gitu. Jadi persamaan linier ini yang tadi kita sudah hitung di sini, kita dapat samakan nilainya. Z-nya ada segitu, Y-nya juga sama, kemudian X-nya juga sama.
Nah, itu tentang yang eliminasi Gauss. Sekarang kita mau coba bahas lagi ya, mengenai eliminasi Gauss-Jordan. Nah, kalau di buku ini kita diminta menyelesaikan ini persamaan linier 5 variabel dengan 5 persamaan. Matriksnya seperti ini. Nah, ini matriksnya. Nanti bisa dicoba menggunakan Excel. Caranya sama seperti tadi, berarti ada 5 baris sekarang. Nolkan saja dulu semuanya baris, atau kita buat satu aja dulu di kolom yang pertama ya. Kolom yang pertama buat 1, terus nolkan biar gampang. Terus kalau udah 0, baris kedua kolom kedua nolkan lagi 1, jadikan 1 lagi, terus nolkan baris yang lain. Sehingga nanti kita dapat nilai X1, 2, 3, 4, 5-nya demikian. Kalau ini dia menggunakan program itu ya, bahasa pemrograman C kayaknya dulu tuh, atau enggak Turbo Pascal. Sebetulnya kalau kalian sudah belajar bahasa pemrograman, bisa pakai MATLAB atau bisa pakai Python untuk menghasilkan ini, bisa aja membuat program itu. Tapi Ibu nggak bahas di sini, kita bahasnya menggunakan Excel aja. Nah, sekarang kita ke eliminasi yang Gauss-Jordan. Bedanya tadi ya, kita membuat matriksnya itu matriks yang diagonalnya 1 semuanya. Gitu. Kalau tadi kan matriksnya segitiga atas, kalau sekarang matriksnya itu matriks identitas. Soalnya masih tetap sama, 3X ditambah Y dikurangi 5Z sama dengan 5. Yang ini 4X ditambah 7Y dikurangi 3Z sama dengan 20. Terus di bawah juga sama. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Ini bagi 3 dulu. Kita coba praktek langsung di sini. Eliminasi Gauss-Jordan ya. Berarti apa yang kita harus lakukan pertama? Kita bagi 3 koefisien baris pertama ya. Berarti kita dapat B bintang untuk baris pertama. Dia akan sama dengan apa? Setiap baris pertama ini kita bagi dengan dia sendiri. Kenapa situ? Sini. Ah, itu. Tapi ininya kita kasih $. Kita biarkan dia demikian. Nah, jadi kita dapat baris pertama yang baru, ini sudah 1. Lalu baris kedua sama saja dengan yang tadi, berarti kita harus mengenolkan. Caranya bagaimana? B2 yang baru, berarti ini biar jadi 0, harus dikurangi 4 lagi, tapi harus kita kalikan dengan elemen pertama, elemen baris pertama, kolom pertama. Nah, gitu. Terus, yang ininya, yang biar dia jadi 0 itu, si B8-nya itu sendiri, sebetulnya kita bisa tuliskan 4, tetapi biar kelihatan aja prosesnya 4 itu dari mana. 4 itu adalah koefisien dari sini ya, baris kedua kolom pertama di persamaan linier yang awal gitu, yang inisialnya yang tadi. Jadi kita dapat 0 di sini. Kalau kita drag rumus ini, maka nanti kolom-kolom berikutnya akan bergerak dengan proses yang sama. Nah, B3 yang baru, kita juga mau nolkan. Pakai bintang tuh maksudnya setelah kita kasih proses itu ya, eliminasi tadi ya. B3 ini kita eliminasi juga, tadinya ada 2, kita jadi nolkan dia. Caranya bagaimana? 2 ini berarti harus dikurangi bilangan yang sama lagi ya, 2 lagi.
Tapi duanya ini harus tetap kita kaitkan dengan yang B1 tadi, yang pertama. Dan jangan lupa ini kasih tanda dolar biar dia tidak bergerak ketika kita drag, karena itu pengali tetapnya. Itu biar jadi 0. Jadi kita drag. Nah, jadi kita sudah dapat matriks ini. Terus biar elemen ini A22 ini di eliminasi yang kedua ini jadi 1, berarti ini harus dibagi dengan ini ya, A22. A22-nya tetapi A22 yang aksen 1. Aksen 1 itu maksudnya A22 setelah kita eliminasi yang pertama. Gitu. Jadi kita dapat baris kedua eliminasi yang berikutnya gitu. Itu akan sama dengan ini, baris kedua ini dibagi dengan ini, A22 ini. A22, tapi A22-nya kita kasih tanda pagar. A22-nya hasil A22 eliminasi yang awal. Nah, ini dapat 1. Gitu. Berikutnya, yang ini kita mau jadikan 0. Yang B3 tuh. B3 berarti kita proses eliminasi yang kedua untuk B3. Eliminasi yang mana? Yang ini ya, yang yang A32, baris ketiga kolom kedua. Kita mau jadikan dia 0, caranya bagaimana? Caranya berarti setiap kolom yang ada, setiap kolom yang ada di sini kita kurangi dengan ini ya, pengali tetapnya. Terus kita kalikan dengan yang ini. Gitu. Pengali tetapnya itu tadi yang mau kita eliminasi. Jangan lupa kasih tanda dolar. Jadi pengali tetap itu adalah elemen yang mau kita eliminasi atau kita jadikan 0. Nah, ini kita coba drag. Gitu, ini sudah jadi 0. Sekarang, ini pun, nih yang ini ya, ini harus jadi 0 juga. Gitu. Caranya bagaimana? Caranya sama saja dengan yang bawah tadi. Berarti biar ini 0, setiap baris yang ada di sini harus dikurangi dengan siapa yang mau kita eliminasi ini kan. Nah, terus pengalinya berarti yang jadi patokannya. Itu si pivotnya itu. Gitu. Yang mau kita eliminasinya ini, kita buat dia jadi tetap. Gitu. Sorry, kok salah. Ini pengalinya salah. Harusnya di kolom yang sama. Nah, ini. Gitu. Jadi biar nah, ini jadi 0. Nah, sekarang berarti berikutnya adalah yang ini kita harus jadikan 0. Kemana ya? Ke bawah aja ya. Ini B1 B bintang 1. Sekarang di sini nih. Ini B1 tapi bintangnya 3. Ini B2, kita eliminasi yang ketiga, berikutnya ini B3. Nah, sekarang yang ini biar jadi 1 nih. Berarti kita harus bagi setiap elemen kolom yang ada di situ dengan A33-nya. Kita mau jadikan 1. Si pivot, biar ini bisa jadi pivot lagi. Tetapi biar tetap si
yang kita mau jadikan satunya itu, kita jadikan pivotnya itu dikasih bintang lagi. Terus kita drag. Nah, ini udah dapat nilai Z-nya sebetulnya. 2,651. Nah, nilai ininya yang lain, berarti yang di atas ini juga harus 0. Bagaimana caranya biar dia jadi 0? Sama seperti yang tadi. Kita itu harus mengurangi setiap kolom yang ada di baris kedua ini dengan yang mau kita eliminasinya. Kalikan dengan si kolom ini sendiri. Si yang mau kita eliminasinya siapa? Ini kan. Terus yang kita eliminasi ini jadikan dia tetap. Nah, tinggal kita drag ke sini. Jadi 0. Nah, yang ini, yang mau kita eliminasi siapa? Berarti ini kan negatif 0,235. Dia ada di P7. Berarti kita harus kurangi setiap kolom yang ada di sini dengan tadi yang mau kita eliminasinya, si P7-nya ini, kita kalikan dengan yang pivotnya di kolom tersebut. Pivot kolom tersebut kan sudah ada di sini ya. Tapi yang kita mau eliminasi itu harus dikasih tanda dolar. Biar, ini kenapa jadi P13? Harusnya P yang di bawahnya. Yang sejajaran, yang satu kolom dengan dia ya. Jangan pindah kolom yang pengalinya itu. Sama. Nah, jadi dari sini kita sudah bisa menentukan ini adalah nilai X, yang ini nilai Y, jadi ini X, yang ini Y, yang ini nilai Z-nya. Gitu. Jadi kalau tadi kita harus ngotret lagi, ini, dan seterusnya. Kalau di sini nggak harus kita membagi atau mengurangi lagi dengan cara mengeliminasi, mencari pivot, itu bisa menemukan langsung nilai X, Y, Z-nya. Itu cara eliminasi yang Gauss-Jordan. Nah, pertemuan ini hanya cukup di 2 metode ini. Nanti minggu depan kita lanjutkan ke metode lainnya, tetapi masih terkait dengan menyelesaikan sistem persamaan linier. Tugasnya sama seperti biasanya ya. Kita gunakan latihan soal yang ada di bukunya metode numerik yang sudah kalian miliki. Ada nomor 2 dan 3. Ibu share screen dulu. Ini ya, nomor 2 dan nomor 3. Menggunakan matriks yang ini. Jadi kalau tadi kita matriksnya 3 kali 3, kalau sekarang matriksnya itu adalah 4 kali 4. Nanti dicoba. Kalau matriksnya 4 kali 4, bagaimana cara menyelesaikannya? Sebetulnya sama aja sih, cuman nambah baris saja. Ada pertanyaan tidak sampai sini? Bu, yang tadi halaman 85. Yang ini ya, latihan soal 39 ya, halaman 85. Betul. Halaman 85, nomor 2 dan 3. Matriksnya ngambil dari nomor 1. Gitu. Oh, Ibu nggak share screen ke kalian. Matriksnya ambil dari nomor 1, tapi selesaikan menggunakan 2 metode. Jadi 2 metodenya ada di nomor 2 dan nomor 3. Soal latihan ini ada di halaman 65.
Kok 65, 85. Gitu ya. Seperti biasa, nanti Ibu file contoh penyelesaian Excel yang barusan ada di YouTube Ibu juga kan? ada. Nanti Ibu juga share video yang sekarang pembelajaran kita ke YouTube juga. Nah, iya Bu. Nah, tadi sempat putus-putus jadi agak ketinggalan. Oh iya, ada yang masih belum ngumpulin tugas minggu ini sama minggu lalu juga ada yang masih belum. Nanti tolong dikumpulkan secepatnya ya. Siap Bu. Oke. Ada pertanyaan tidak? Sama seperti biasanya, cek lagi LMS-nya karena setelah ini Ibu kasih file Excel-nya, Ibu juga nanti coba share video YouTube-nya setelah ini diunggah ya. Setelah recording ini selesai di-convert terus Ibu unggah nanti ke YouTube-nya.